Wal judu, wal judu utawi lomo, ya, loman, wal judu utawi loman, ai ifadatuma tegese awe faidah barang yan bagi kang sayukja apa ma la li audin ora krana ijol, ora krana ganti, memberikan faedah kepada orang lain tidak berharap imbalan, itu namanya loman. Memberi tanpa berharap diberi, itu namanya loman. Hanya memberi tak harap kembali, itu namanya loman. Kalau memberi tapi berharap kembali, berharap diberi, bukan loman itu namanya. Maaf ya, contohnya kayak abah neng sampeyan iki contoh loman. Abah ke sampeyan kan hanya memberi dan tak harap kembali. Terus yang tak harapkan apaan itu kok sampeyan, ya ora kena diharap-harap kok. Apa ngasih, udah nggak harap-harap balik. Contoh niki, contoh. Apa ngerawat kalian semua. Ini contoh, walaupun Abah hanya sebagai keran ya, hakikatnya bukan Abah yang biayai. Hakikatnya. Makanya Abah itu kalau ngelatih Gus Bima kayak gitu. Kalau ngasih, mohon maaf, kalau ngasih duit ke anak-anak, biasanya Gus Bima, ayo ikut. Tak latih biar setidaknya gak mewarisi ilmune ya mewarisi lomane. Kalau bagi-bagi duit ke anak-anak yatim mesti Gus Bima yang tak suruh, ayo kamu yang bagi-bagi. Dilatih kalau sowan ke kiai-kiai mesti tak kasih duit, wajib kamu sowan ke kiai kasih bisyaro ke kiai, wajib tak kasih sendiri. Dididik, dilatih, itu ngelatih. Jadi lomo wal judu utai lomo ai ifadatu ma yang bagi lali audin, memberikan faedah sesuatu kepada orang lain dan tidak berharap kembalian. Minal aghniyai saking piro-piro wong sugih iku hasanun bagus. Wong sugih loman apik. Ya, jadi memberi tanpa berharap diberi, itu namanya loman, nggih. Lah nek wong buuh, wong becek, wong kondangan, wong jagong, wong buuh, wong becek, wong suruhan, iku gak loman jenenge. Wong gantian, nggih. Mbah ra nyaut dijak ngomong. Orang kaya dermawan bagus, ana wong sugih loman apik. Walakinnahu tetapine aljud minal fuqara'i sanging pira-pira wong melarat iku ahsanu luweh bagus. Ana wong melarat nang loman jauh lebih baik. Wong sugih loman pantes wong apa-apa duwe, emang dia punya. Tapi ini ada orang fakir nang loman top. Masya Allah. Taruhlah dia punya duit 100.000 aja, cuman punya duit 100.000 itu, ada panitia pembangunan masjid, begitu memasuki halaman rumahnya, alhamdulillah untuk panitia pembangunan masjid, duduk langsung, mohon maaf ini kami dari panitia pembangunan masjid, kami bertugas narik infak kepada bapak, langsung diambil. Mohon maaf ya, saya adanya duit ini 100.000, kasihkan semua, padahal punya cuma itu. Top. Ke orang kaya ngasih 10 juta, ini aku nyumbang 10 juta untuk pembangunan masjid, tapi dia di tabungan masih punya 3 miliar. Loh, ini nilainya jauh lebih bagus. Orang miskin yang hanya punya 100.000 itu, punyanya cuma 100.000, dijariahkan semua. Cuma ada 100.000, nggak ada yang lain. Dia nggak punya rekening apa? Resleting ada. Nonggone daster wis rojah rajeh. Dia cuma punya duit cuma 100.000 itu, dikasih semua. Sedangkan orang kaya yang ngasih 10 juta tadi, orang dia tabungannya miliaran no. Paham? Ya, makanya
Lomo itu nggak harus nunggu kaya, sedekah itu nggak harus jadi orang kaya. Justru ada orang miskin mau memperbanyak sedekah, oh itu luar biasa. Dia menyelip orang-orang kaya dari segi pahala, sampai nanti masuk surganya ya jauh lebih dulu orang miskin daripada orang kaya. Soalnya perbandingannya kayak gitu. Wong sugih loman wajar, memang dia apa-apa punya, segala punya. Ini orang miskin loman, masya Allah. Ya kalau ada orang kaya transfer ke rekening di yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najasimo 50 juta, wah nggak ada apa-apanya kalau orang kaya transfer 50 juta. Ini ada orang nggak kaya, cuma dia ngasihnya 5 juta, 10 juta, oh ini luar biasa. Hanya para jamaah, kalau ingin membantu kami, untuk mempraktekkan al-jud, salah satu yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan modal untuk masuk ke surga itu ya loman. Tahajud berat, puasa berat, wiridan gak potongan, maca Quran gak iso. Ada yang bisa ditempuh sedekah, nah, melalui rekening di bawah ini. Kami tunggu. Ya artinya kita berbagi sama-sama gitu loh. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau ada orang kaya dermawan, pantesan emang dia kaya. Wong sugih nang medit itu dirasani wong sak pirang-pirang. Ngono ya. Lagi ana wong melarat loman top. Cara wong melarat eman, wajar emang dia nggak punyanya cuman itu. Dan wong sugih kok eman, kebangetan. Wong dia punya segalanya. Kasih, nanti dia beli lagi kan bisa. Kalau orang kaya seperti itulah wong melarat. Dia punyanya cuman itu dikasihkan top, tapi anjene ono wong melarat loman, masya Allah. Aku kadang mikir, ya Allah, andaikan dia itu dijadikan orang kaya, tentu luar biasa. Wong melarat ae lomane kaya ngono. Ya, beda lagi kalau ada orang melarat prinsipnya ngene, aku sok nek sugih ora kaya wong-wong sugih medhit. Titeni sok aku umpama didadekno wong sugih mesti loman. Nah, ubrus ngono iku. Nah, memang dia belum kaya kok mek ngomong tok ngono iku. Tapi kalau memang sudah terbukti khaliahnya memang seperti itu, di saat dia miskin dia rajin bersedekah. Di saat dia miskin dia enggak emanan. Itu insya Allah ketika dia kaya dia juga loman tetap. Tapi nek wong melarat, aku ngene iki ora iso nyumbang anjene sik melarat, sok nek sugih ditenono, tambah nemen. Dah, makane tak dongakno kabeh sugih. Tapi yang iku kudu loman. Berjuang dengan kekayaanmu, berjihad dengan kekayaanmu. Nggih? Sing sugih ilmu ya berjuang dengan ilmumu. Sing sugih harta berjuang dengan hartamu. Eling-elingan, sugih ilmu, sugih harta, dua-duanya kokoh perjuangan kamu. Nah, apa dulu nggak berani? Apa dulu nggak berani sebelum punya kekuatan ekonomi nggak berani? Karena apa? Apa punya prinsip nanti begitu ada santri yang mondok semuanya harus bisa tercover. Makanya harus zahir batin. Soalnya apa, cita-citanya mulai dulu pengen bangun pesantren itu yang untuk yatim du'afa. Mulai dulu cita-citanya apa seperti itu. Mulai dulu apa pengen kalaupun ditakdir Allah, diizinkan Allah untuk punya pesantren, apa pengen pesantren itu bebas biaya. Sehingga dulu di awal-awal Abah ceramah ketika banyak orang tua yang kepingin menitipkan anaknya, Abah belum siap. Kenapa? Belum punya tempat dan segala sesuatu fasilitasnya juga belum siap. Gitu. Ya mudah-mudahan ini menginspirasi sampean. Abah juga terinspirasi kok. Satu dari kiainya Abah yang memang menggratiskan biaya untuk anak-anak yatim. Di pondoknya Abah dulu itu khusus yatim yang dibebaskan biaya dan ditanggung. Yang masih punya orang tua tetap bayar. Di pondoknya Abah dulu khusus anak-anak yatim saja yang bebas biaya, dikasih makan sehari 2 kali, khusus anak yatim
dan atau anaknya orang nggak punya yang memang langsung matur ke Romo Yai, matur kula mondok teng mriki ngapunten mboten gadah biaya, tiyang sepuh kula mboten gadah ngene. Ayo wis melu mangan arek-arek yatim. Harus ada rekomendasi dari Yai, anak-anak orang miskin yang bebas biaya. Yang lain yang masih punya orang tua bayar semua. Tapi yang yatim dan yang miskin lapor matur ke Yai, ada rekomendasi ditanggung. Nah itu apa juga terinspirasi dari itu. Satu itu terinspirasi dari itu. Jadi nanti ya Allah termasuk apa juga termasuk punya inspirasi itu. So aku lek duwe ditakdir Allah duwe pesantren, aku kudu bebas no biaya semuanya, bukan hanya yang yatim saja gitu. Gaya berapapun santrinya, 10.000 pun santrinya, bismillah, tanggung sama Allah. Kedua, apa pernah di satu daerah di Batu Licin Kalimantan Selatan, Batu Licin Kalimantan Selatan itu ada pesantren punya orang kaya, dia punya ladang sawit, ladang karet, juga punya perusahaan batu bara. Ladang sawitnya udah ratusan hektar, ladang karetnya ratusan hektar, punya perusahaan batu bara juga. Apa beberapa kali diundang ngaji ke sana. Betapa Abah kaget terkejut begitu masuk, subhanallah. Isinya khusus anak-anak yatim dari seluruh penjuru tanah air. Enggak begitu banyak, memang untuk masuk ke situ diseleksi ternyata. Ada yang dari Papua, ada yang dari dari berbagai daerah, bangunannya sangat bagus bangunannya. Dan itu di gerbang awal itu udah ada tulisan Istana Yatim. Apa begitu masuk gitu rasanya, Masya Allah. Jadi seneng banget masuk di situ, dan isinya memang anak-anak yatim yang di situ semuanya dibiayai total oleh beliau sampai S1 dibiayai beliau semuanya di situ. Masya Allah. Jadi apa juga terinspirasi dari itu juga. Beliau betul-betul apa ya, memperlakukan anak-anak itu wah luar biasa, sehingga apa kadang-kadang ketika ngadepin anak-anak yatim apa sering nangis karena apa ngerasa belum bisa memperlakukan kalian secara layak, apa belum bisa ya menjadi orang tua yang baik bagi kalian. Masih jauh dari kata cukup, apalagi sempurna, jauh banget. Ya Allah. Nah, Abah kenal deket sama beliau. Beliau pernah jadi bupati. Beliau juga pernah jadi anggota DPR RI. Bahkan waktu itu beliau, setelah Abah matur, Abah cerita pesantren saya gini. Beliau waktu itu janji ya. Apa udah diminta KTP juga? Apa mau dikasih lahan